Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam program Renungan Harian Kristen hari ini 8 Oktober 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya kita boleh diberikan kesempatan untuk terus dapat menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan dapat melakukannya. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan. Kita boleh bersama-sama masuk di dalam perenungan, dan kita satukan hati serta berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu boleh mendengar firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Ya Bapa, urapi kami, penuhi kami. Kami rindu dan haus kepada kebenaran firman-Mu. Ajar kami, sehingga kami memiliki hati yang taat sepenuhnya kepada firman-Mu. Ini kami Bapa, kami siapkan hati kami sebagai bejana untuk Tuhan bentuk. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 5 ayat 1 sampai dengan 23. Kita akan boleh membahas firman Tuhan yang berjudul Peringatan terhadap hawa nafsu. Saudaraku, kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama, dan kita akan mendengar firman Tuhan di dalam Amsal 5. Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmat-Ku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang Kuajarkan, supaya engkau berpegang kepada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaan kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada perempuan. Kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri kepada kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu binasa, habis binasa. Lalu engkau akan berkata, "Ah, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku?" Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang,
dan mendekap dada perempuan asing, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Amin. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Amsal ini mengingatkan kita, khususnya orang muda dan pasangan suami istri, agar tidak terjebak oleh pemuas seks bayaran ataupun hal-hal yang melibatkan dengan godaan seks. Karena biasanya keterlibatan seseorang kepada hal ini berawal dari keinginan dalam hati yang diselubungi oleh hawa nafsu yang tak terkendali, dan kemudian terungkap dalam tindakan lahiriah yang mengakibatkan kehidupan menjadi pahit, masa depan pribadi dan keluarga berantakan, kehormatan diri tercabik-cabik. Jika ingin semua ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita, mari saudaraku, arahkan dan isi semangat gairah hidup kita secara bijak dan selaras dengan firman hikmat Tuhan. Saudara, melalui Amsal 5 ini merupakan peringatan bagi kita agar tidak tergoda untuk berzina atau jatuh di dalam dosa perzinahan. Mari kita perhatikan julukan yang Alkitab kenakan kepada perzinahan, yaitu kematian, kekejaman, penyesalan, perangkap, dan kebodohan. Betapa berbedanya realitas dengan fantasi. Dan saudara, selingkuh bukan sembarang selingan. Selingkuh adalah selingan yang membelokkan hidup kita ke jurang maut. Wanita atau pria lain sering kelihatan jauh lebih menarik dari pasangan kita, walaupun sesungguhnya mengandung racun yang mematikan. Oleh karena itu, maka marilah bergantung kepada Tuhan untuk terus setia kepada pasangan kita masing-masing, karena hanya dengan demikian kita tidak menuju kepada kehancuran. Firman Tuhan ini memberikan dua hal untuk melawan ajakan berzina. Yang pertama, nikmatilah pasangan sendiri, yang tertulis di ayat 15-19. Jangan biarkan pikiran kita menerawang jauh kepada orang lain. Fokuskan pandangan kita hanya kepada pasangan kita sendiri. Yang kedua, sadarlah bahwa Tuhan mengawasi setiap perbuatan kita. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari tatapan mata Tuhan. Jangan mengelambui diri kita dan berkata bahwa Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat dan Ia akan membuat perhitungan. Saudaraku, dengan peringatan ini, supaya menghindarkan kita dari nafsu kedagingan, perzinahan, percabulan, dan segala kenajisan. Sebagian orang menerapkan hal ini sebagai kiasan dengan memahami perempuan jalang sebagai penyembahan berhala atau pengajaran palsu yang cenderung merusak pikiran dan perilaku manusia. Atau perempuan jalang juga dimaksudkan sebagai hasrat penuh hawa nafsu, yang bisa termasuk apa saja yang berkaitan dengan itu. Namun secara jelas tujuan utamanya adalah untuk memperingatkan kita terhadap dosa-dosa yang disebut dalam perintah ke-7 yang cenderung dilakukan oleh orang muda. Godaan-godaan ini berasal dari dosa yang sungguh kuat, yang sudah ada, dan banyak orang-orang yang mengalaminya, dan apabila dibiarkan akan membinasakan semua benih kebajikan yang ada di dalam jiwa.
Oleh sebab itu, saudaraku, tidaklah mengherankan apabila peringatan Salomo mengenai hal ini begitu mendesak dan seringkali diulang-ulang. Di sini Salomo sebagai pengawas yang setia memberikan peringatan kepada semua orang, sementara mereka memikirkan kehidupan dan kesenangan mereka, supaya berhati-hati dan amat sangat terhadap dosa yang pasti menghancurkan mereka. Saudaraku, kesetiaan di dalam pernikahan sangatlah penting. Pernikahan adalah suatu lembaga persekutuan yang disucikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya pernikahan merupakan perwujudan janji setia di hadapan Allah. Melalui pernikahan kudus dimaksudkan agar persekutuan pernikahan tetap langgeng, harmonis, dan menciptakan kehidupan yang sejahtera. Oleh sebab itu, selain harus dijaga kemurnian, tetap memiliki suasana persekutuan pernikahan yang harus diisi dengan cinta yang murni, saling berbagi, saling menguatkan lahir dan batin, serta memiliki kesatuan hati. Demikianlah saudaraku renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita evaluasi hidup kita. Kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, dan kita boleh sehati untuk dapat hidup benar bersama dengan pasangan yang sudah Tuhan berkati. Nah, saudaraku, saya mengajak untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, dan kita bersama-sama satukan hati dan tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Urapi kami, penuhi kami, sehingga firman Tuhan yang dengar sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Kami dapat melakukannya, dan peringatan terhadap firman Tuhan kami dapat lakukan, kami dapat perhatikan, dan kami dapat sungguh-sungguh memahaminya. Terima kasih Bapa, urapi kami, sehingga kami boleh melakukan dengan segenap hati, dan kami memiliki keluarga yang harmonis. Kami memiliki masa depan yang indah bersama dengan keluarga, karena Tuhanlah menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Tuhanlah kepala di tengah-tengah daripada keluarga kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami serahkan semua pasangan-pasangan, baik orang-orang muda maupun juga pasangan-pasangan yang sudah menikah. Biarlah kami hidup kudus dan berjanji, berkomitmen untuk hidup benar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, janji-janji-Mu ya dan amin, dan pasti dengan api di tengah-tengah keluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. God bless you all.